Aku tidak peduli dengan orang lain, tapi geng Fata pasti akan turun tangan terhadap bisnis keluarga Wibowo. Tanpa merahasiakannya darimu, sekarang sudah ada 2 perusahaan real estate milik keluarga Wibowo yang sudah aku ambil alih. Fata berkata dan tersenyum sinis. Fata, kau terlalu menyebalkan. Dodi yang mendengarnya langsung menghantam meja dan tatapan matanya dipenuhi dengan keinginan membunuh. Kenapa? Mau berkelahi? Fata juga tidak mau kalah. Seketika, kedua orang itu menarik pedang dan berdiri, sedangkan puluhan keluarga bela diri yang ada di bawah tidak mengatakan apapun dan hanya menonton dalam diam. Sudahlah. Ray bangkit berdiri dan menyapu sekelilingnya. Menurut aturan aliansi, apa yang dikatakan Fata tidak salah. Hanya saja keluarga Wibowo dan keluarga Changga memang memiliki hubungan yang berbeda. Sebaiknya kalian sama-sama mengalah. Keluarga Changga akan menyerahkan setengah bisnis keluarga Wibowo. Dengan begini, sudah selesai bukan? Tidak mungkin. Dodi langsung menolak. Bisnis keluarga Wibowo tidak akan aku serahkan satu bagian pun. Siapa yang berani menelannya harus memuntahkannya. Aura pembunuh yang mendidih terlihat dari tubuh Dodi. Dia tidak akan menyerahkan satu bagian pun dari bisnis keluarga Wibowo. Karena dia masih ingin menggunakan bisnis keluarga Wibowo untuk menghasilkan uang agar dia bisa membeli bahan obat yang diperlukan Lembah Palem. Melihat Dodi tidak mau mengalah, Ray seketika menjadi serba salah. Biasanya, saat aliansi seni bela diri memiliki perbedaan pendapat, dia sebagai orang baik akan selalu mengutarakan pendapat yang netral. Namun kali ini sepertinya akan sulit melakukannya. Aturan lama, bertarung di atas arena akan lebih baik daripada beradu mulut. Calvin yang sejak tadi tidak bicara juga akhirnya berdiri dan langsung berjalan keluar dari lokasi. Baik, 3 hari kemudian kita berjumpa di atas arena, kata-kata Calvin mengenai hati Dodi dan dia langsung mengucapkan kalimat itu dengan dingin dan langsung pergi. Berjumpa di atas arena juga tidak masalah. Kalian pikir aku akan takut pada kalian? Fata tidak takut. Dia mendengus lalu pergi. Hanya tersisa Ray, seorang yang menghela nafas dengan tidak berdaya, lalu mengibaskan tangannya pada para hadirin yang ada di bawah. Bubar, semuanya bubar. Pertemuan aliansi seni bela diri berakhir dengan tidak menyenangkan dan hanya berlangsung kurang dari 10 menit. Meskipun banyak keluarga bela diri yang merasa tidak puas, tapi mereka tidak berani mengatakan apapun karena kekuatan mereka tidak sebanding dan mereka hanya bisa memendam kekesalan mereka. 2 hari berikutnya di rumah Eli, Deva duduk di meja makan. Eli sudah menyiapkan hidangan semeja. 2 hari ini Eli tidak membiarkan Deva keluar. Dia takut keluarga Changga akan mencari masalah dengannya. Namun, tidak disangka, keluarga Changga seolah sudah lupa pada Deva dan tidak menunjukkan pergerakan apapun. Setelah Eli sibuk dan baru hendak duduk untuk makan, tiba-tiba bel pintu berbunyi. Tubuh Eli gemetar sesaat. Sepertinya dia masih trauma karena keluarga Changga mengutus seseorang untuk menangkapnya malam itu. Aku yang buka. Melihat raut wajah Eli menjadi jelek, Deva bangkit berdiri dan berkata, "Kau jangan bergerak, aku saja." Eli menyuruh Deva untuk duduk, lalu dia membuka pintu dengan waspada. Saat pintu terbuka, Eli seketika tercengang, lalu berkata dengan kaget, "Yuki, kenapa? Kenapa kau datang ke kota Ithaka?" Saat itu di luar pintu terlihat sosok Yuki yang sedang membawa sejumlah buah di tangannya. "Aku sedikit khawatir dengan Deva, jadi aku datang untuk melihatnya," Yuki berkata sambil tersenyum. "Yuki?" Deva yang mendengar suaranya langsung berlari menuju pintu dengan bersemangat. Dan saat melihat sosok Yuki, Deva merasa sangat terharu. "Deva?" Yuki langsung berlari ke dalam pelukan Deva. Beberapa hari ini, Yuki yang berada di kota surau sangat khawatir karena kota Ithaka berbeda dengan kota surau. Karena banyak naga dan harimau yang bersembunyi, dan itu merupakan tempat yang berbahaya.
Melihat Yuki dan Deva seperti itu, Eli yang tidak tahu harus berbuat apa, mundur dan menyamping. Harum sekali, apakah itu masakan Eli? Yuki yang mencium aroma lauk langsung melirik ke arah meja makan dan bertanya, "Iya, kemampuan memasak Eli lumayan. 2 hari ini aku terus memakan masakannya." Deva mengangguk. Eli yang mendengarnya seketika menjadi panik dan bergegas menjelaskan kepada Yuki, Yuki, aku takut keluarga Changga akan mencari masalah dengan Deva. Oleh karena itu, untuk sementara aku membiarkan Deva tinggal di tempatku. Hanya saja dia tidur di sofa." Melihat Eli sedikit panik, Yuki tersenyum. "Eli, kau tidak perlu menjelaskan. Aku percaya dengan kalian." Perkataan Yuki membuat Eli seketika merasa sedikit malu. "Kau datang sendiri dalam perjalanan sejauh ini? Itu sangat berbahaya tahu?" Deva bertanya pada Yuki. "Yansen yang mengantarku kemari. Dia sedang memarkirkan mobil dan akan segera kemari." Setelah Yuki selesai berkata, Yansen juga sudah sampai. "Tuan Deva." Setelah Yansen melihat Deva, dia langsung menyapa dengan penuh hormat. "Bagaimana? Apa tubuhmu sudah pulih?" Deva bertanya dengan cemas. "Sudah tidak masalah. Aku malah merasa jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya." Yansen berkata dan tersenyum. "Ayo, makan bersama. Hari ini aku memasak cukup banyak." Eli mengundang Yuki dan Yansen untuk makan bersama. Setelah selesai makan, Eli dan Yuki pergi berkeliling dan berbelanja. Karena para wanita memang paling suka berbelanja. Deva membawa Yansen pergi ke geng Fata. Bagaimanapun itu merupakan bawahannya dan cabang dari kuilnya. Deva merasa harus memperkenalkan Yansen dan Fata. "Penguasa, kau mengatakan kalau geng Fata juga merupakan cabang dari kuil naga langit?" Dalam perjalanan, Yansen bertanya dengan kaget pada Deva. "Benar, Fata langsung mengenali cincin pusaka nagaku saat pandangan pertama." Deva mengangguk, tidak disangka. Geng terbesar di kota Ithaka merupakan orang kita. Dengan begini, penguasa tidak perlu takut lagi terhadap apapun di kota Ithaka. Yansen berkata dengan wajahnya yang masih terkejut. Dan saat sampai di geng Fata, Fata yang mendengar Deva datang langsung bergegas menyambutnya. Dan saat melihat Yansen yang ada di samping Deva, Fata seketika tercengang, lalu kemudian langsung tersadar kembali dan tersenyum pada Yansen, lalu menanggukkan kepalanya sebagai sapaannya. Sedangkan Yansen yang melihat Fata juga tersenyum dan langsung termenung. "Halo, namaku Fata." Fata mengulurkan tangannya, sedangkan Yansen merona merah dan mengulurkan tangannya dengan panik untuk menjabat tangan Fata. "Namaku Yansen." Nama Yansen Herlambang bagaikan guntur, memang pantas disebut sebagai ketua mafia di kota Surau. Fata memuji Yansen. Tidak. Meskipun Yansen sudah dewasa, namun kemampuannya masih jauh kalau dibandingkan dengan Fata. Dan setelah beberapa obrolan, Fata mengajak Deva dan Yansen pergi ke sebuah ruang rahasia. "Penguasa, hari ini aku mencarimu. Kebetulan ada yang ingin aku tanyakan padamu. Besok Aliansi Seni Bela Diri akan mengadakan pertarungan di arena. Karena keluarga Changga sudah menargetkanmu sejak awal, jadi aku berencana membunuh Dodi di arena." Fata berkata pada Deva. "Kau percaya diri?" Deva bertanya. "Tentu saja." Fata mengangguk dengan pasti. "Sebenarnya saja, sudah lama mencapai tahapan master kekuatan batin. Hanya saja, aku selalu menyembunyikan kekuatanku agar tidak ada orang yang bisa menduganya." "Baik," Deva mengangguk. "Apakah aku boleh melihat pertarungan itu?" "Tentu saja boleh. Besok penguasa pergi saja bersamaku," kata Fata. Setelah setengah jam berada di geng Fata, Deva membawa Yansen pergi. "Yansen, bagaimana pendapatmu tentang Fata?" Dalam perjalanan pulang, Deva tiba-tiba bertanya dan tersenyum. Tidak buruk. Orangnya juga cantik, kekuatannya juga hebat." Yansen yang sedang mengemudi berkata apa adanya. "Kalau ada kesempatan, aku akan menjodohkan kalian berdua." Sebenarnya tadi Deva menyadari
kalau Jansen selalu curi-curi pandang kepada Fata dan tatapannya dipenuhi dengan rasa ketertarikan. Sepertinya itu kurang pantas, karena bagaimanapun kekuatan kami berbeda terlalu jauh. Jansen berkata dengan minder. Kau tidak perlu ikut campur, masalah ini serahkan saja kepadaku. Setelah berkata, Deva bersandar pada kursi dan beristirahat. Saat ini, di villa keluarga Changga, Dodi sedang memegang sebuah kotak kayu yang sangat halus dan berdiri di dalam kamar Master Vanir dengan sopan. Pada saat itu, Master Vanir sedang duduk di tempat tidur dengan kedua matanya yang terpejam. Kedua tangannya sedang menjentik dan sebuah api hijau melayang di udara, seperti sebuah api yang memiliki jiwa. Dodi tercengang melihat apa yang ada di depan matanya. Meskipun dia sudah mencapai tahapan master kekuatan batin dan bisa memadatkan energi menjadi sebuah pisau dan menggunakan daun untuk melukai orang, tapi ini pertama kalinya dia melihat hal seperti ini. Tiba-tiba Master Vanir berseru dan gumpalan api hijau itu tiba-tiba bersatu dan diikuti dengan suara ledakan keras yang memekakkan telinga. Suara itu sangat keras hingga kaca di dalam kamar juga bergetar. Dan pada saat api itu meledak dan asapnya menghilang, sebutir pil hijau benar-benar muncul di tangan Master Vanir. Pil obat itu hanya seukuran ibu jari dan bersinar terang. Ini adalah pil peledak. Setelah kau memakannya, kekuatanmu akan berlipat ganda untuk sementara. Namun, itu hanya bisa bertahan selama 3 jam. Setelah waktunya lewat, kau akan kembali ke keadaan semula. Master Vanir melemparkan pil obat itu dengan sembrono kepada Dodi. Terima kasih Master Vanir. Ini ada sebuah ginseng berusia ribuan tahun yang khusus disiapkan untuk Master Vanir. Dodi meletakkan kotak kayu yang ada di tangannya di atas meja. Master Vanir mengangguk lalu mengibaskan tangannya agar Dodi keluar. Setelah Dodi keluar, Master Vanir terlihat bersemangat dan langsung melompat turun dari kasur dan membuka kotak kayu itu, lalu memasukkan ginseng ribuan tahun itu dengan hati-hati ke dalam sakunya. Pil obat yang umum semacam itu merupakan pil yang bisa dibuat oleh kebanyakan tukang sihir. Hanya saja banyak ahli bela diri di dunia yang tidak mengerti dan menganggap kalau para tukang sihir ini bagaikan dewa. Padahal hanya profesi mereka yang membuat perbedaan langit dan bumi. Sebuah pil peledak yang umum bisa diganti dengan sebuah ginseng berusia ribuan tahun. Ini membuat Master Vanir merasa sangat bahagia. Tuan Besar, Anda menemukan ginseng ribuan tahun itu dengan susah payah. Lantas, Anda memberikannya begitu saja? Adi bertanya dengan bingung setelah melihat Dodi yang keluar dari kamar Master Vanir. Apa yang kau tahu? Dodi mengeluarkan pil peledak itu dan berkata, pil ini bisa membuat kekuatanku berlipat ganda. Dan besok, saat naik ke arena, aku ingin lihat siapa yang masih bisa menjadi lawanku. Kau kira besok di atas arena, aku hanya melakukannya untuk bisnis keluarga Wibowo? Yang aku mau adalah seluruh aliansi seni bela diri. Aku mau menjadi pemimpin aliansi. Dan dengan adanya pil peledak ini, aku ingin tahu siapa yang berani melawan. Tuan Besar memang bijaksana. Adi tidak menyangka kalau Dodi berambisi untuk mendapatkan seluruh aliansi seni bela diri. Keesokan paginya, banyak orang yang sudah pergi ke lokasi arena yang ada di pinggiran kota Ithaka. Selain para keluarga dan sekolah yang tergabung dalam aliansi seni bela diri, masih banyak para keluarga bisnis yang juga pergi ke sana. Hans yang membawa orang-orang dari Majelis Perlindungan Hukum juga sudah mempersiapkan penjagaan di sekitar lokasi untuk menghindari kecelakaan. Meskipun Hans tahu kalau masalah aliansi seni bela diri tidak bisa dicampuri oleh Majelis Perlindungan Hukum, walaupun pihak lawan mengamuk dan melukai orang, mereka sebagai Majelis Perlindungan Hukum juga hanya bisa melihat. Namun,
dia masih memiliki tanggung jawab. Oleh karena itu, Hans hanya bisa membawa orang-orangnya untuk menjaga ketertiban di luar arena. Deva membawa Yuki dan Jansen dan bergegas menuju arena bersama-sama orang-orang dari geng Fata. Eli bergerak bersama dengan orang-orang dari Majelis Perlindungan Hukum karena bagaimanapun dia adalah anggota dari Majelis Perlindungan Hukum. Fata, jangan keras kepala saat bertarung melawan Dodi. Kalau bisa dibunuh, bunuh saja. Tapi kalau tidak bisa, mundurlah. Keluarga Changga juga hanya akan bertahan selama beberapa hari ini saja. Setelah turun dari mobil, Deva memperingatkan Fata. Tuan Deva, tenang saja. Aku percaya diri. Fata menjawab dengan tersenyum. Deva juga dapat melihat bahwa Fata pasti telah menyembunyikan banyak kekuatan selama bertahun-tahun. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki kepercayaan diri yang begitu besar. Tidak lama setelah itu, mobil melaju menuju ke lokasi arena dan banyak detektif Majelis Perlindungan Hukum yang berjaga di setiap persimpangan, memeriksa setiap kendaraan yang lewat. Deva, kalian harus berhati-hati. Keluarga Changga membawa cukup banyak orang, dan mereka semua adalah para ahli. Dan salah satu mobil mereka terdapat seseorang yang tidak tahu siapa. Mereka langsung melaju, masuk begitu saja. Eli menghampiri dan berpesan kepada Deva. Baiklah, Deva mengangguk. Eli mengibaskan tangannya dan membiarkan mobil melanjutkan perjalanan. Deva dan yang lainnya masuk ke dalam lokasi arena. Setelah masuk ke dalam lokasi, banyak orang-orang dari aliansi yang berjaga. Namun, karena ada Fata, mereka bisa masuk dengan mudah. Saat Deva dan Fata turun bersama dari mobil, mereka seketika menarik perhatian banyak orang. Karena pertarungan dalam arena hari ini, pemeran utamanya adalah Fata dan Dodi. Orang-orang ini ingin melihat siapa yang akan menjadi pemenang hingga akhir. Tuan Besar, bukankah orang itu Deva? Pada saat itu, Adi yang berada di samping Dodi menunjuk Deva yang ada di samping Fata. Dodi mengernyitkan keningnya dan tatapannya penuh dengan keinginan membunuh. Musuhnya ada di depan matanya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Kenapa Deva bisa bersama dengan Fata? Dodi terlihat heran. Adi juga menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu kenapa Deva bisa datang bersama dengan Fata. Sialan. Sedangkan Delvin yang ada di belakang Dodi langsung mengamuk dan mengumpat saat melihat Deva dan langsung menerjang ke arahnya. Deva, kau benar-benar bernyali besar ya, berani datang ke tempat seperti ini. Hari ini aku pasti akan membunuhmu untuk membalaskan dendam kakakku. Delvin bergegas ke hadapan Deva dengan marah dan melayangkan tinjunya ke arah Deva. Deva tidak mengelak dan tidak turun tangan, sedangkan Fata yang ada di samping Deva langsung mengulurkan tangannya dan mencengkram pergelangan tangan Delvin. Dia berkata dengan dingin, Delvin, kalau kau berani menyentuh Tuan Deva, maka aku akan membuat kau hidup bagaikan di neraka. Perkataan Fata sedingin es yang menusuk ke jantung Delvin. Kalau dibandingkan dengan Fata, kekuatan Delvin tidak ada apa-apanya. Delvin, kembali. Dodi juga meneriaki Delvin. Delvin mendengus lalu berbalik dan kembali ke sisi Dodi. Seketika itu, tatapan semua orang jatuh kepada Deva. Dalam beberapa hari ini, nama Deva sudah bergemuruh di antara keluarga bela diri. Namun banyak orang yang belum pernah melihatnya. Wah, jadi itu Deva ya? Kelihatannya masih sangat muda. Bagaimana dia bisa menghabisi keluarga Wibowo di usia semuda itu? Apa hubungan Fata dengan Deva? Kenapa dia melindunginya? Apakah mereka berpasangan? Hus, jangan bicara sembarangan. Hati-hati ketiban sial. Apa kau tidak dengan Fata memanggil Deva, apa kau tidak menyadarinya bahwa Fata memanggilnya dengan sebutan Tuan Deva? Sepertinya latar belakang anak itu sangat hebat. Ini akan menjadi menarik. Keluarga Changga dan geng Fata sepertinya akan bertarung sampai mati. Semua orang mulai berdiskusi dan semakin menantikan pertarungan yang akan segera dimulai. Fata mempersilakan Deva duduk di kursi. Kebetulan
tempat duduk mereka ada di seberang keluarga Changga. Semua orang dari keluarga Changga menatap Deva dengan marah. Deva tidak peduli, malah sebaliknya, dia menatap seorang yang berada di samping Dodi. Dia mengenakan topi dan menundukkan kepalanya untuk makan dan minum. Karena orang itu memakai topi dan menundukkan kepalanya sambil makan dan minum, Deva tidak bisa melihat wajah pria itu. Tapi dia bisa merasakan gelombang energi spiritual dari tubuh pria itu. Di tubuh para ahli bela diri hanya ada gelombang energi, sedangkan tubuh orang ini memiliki gelombang energi spiritual. Oleh karena itu, Deva harus lebih memperhatikannya. Lantas keluarga Changga juga mengundang kultivator. Deva mengernyitkan keningnya. Hanya saja dalam pengamatan Deva, dia menemukan kalau energi spiritual yang ada pada orang itu sangat lemah dan dia tidak terlihat seperti seorang kultivator. Nanti saat naik ke arena, kau harus lebih berhati-hati. Deva memperingatkan Fata. Tuan Deva, kau tenang saja, aku punya perhitungan sendiri. Fata berkata dengan percaya diri. Dia masih belum tahu apa maksud Deva, tetapi Deva juga tidak menjelaskannya. Hanya saja dia terus memperhatikan orang yang ada di keluarga Changga itu. Kalau mereka membuat pergerakan diam-diam, maka Deva juga tidak akan segan-segan. Terima kasih kepada para hadirin yang sudah menghadiri pertarungan kali ini. Sesuai dengan peraturan Aliansi Seni Bela Diri, setiap terjadi perbedaan pendapat dan tidak bisa dimediasikan, maka akan beradu tinju di atas ring untuk menyelesaikannya. Hanya saja, tinju dan tendangan tidak punya mata. Pada akhirnya, tidak peduli siapapun yang terluka atau bahkan kehilangan nyawa, tidak boleh mengeluh. Ini adalah pertarungan di atas ring. Kali ini mengenai perebutan bisnis keluarga Wibowo. Keluarga Changga dan geng Fata memiliki perbedaan pendapat. Oleh karena itu, sekarang kami mempersilahkan Dodi dan Fata naik ke atas ring untuk menyelesaikannya. Siapa yang menang akan mendapatkan hak untuk menentukan masalah bisnis keluarga Wibowo. Keduanya dipersilakan naik ke atas ring. Sebagai orang tua yang baik di Aliansi Seni Bela Diri, Ray mengumumkan dengan keras di atas panggung. Tunggu sebentar. Ray baru saja menyelesaikan perkataannya. Dodi sudah langsung melompat ke atas panggung. Dodi, apa ada hal lain yang ingin kau sampaikan? Tanya Ray. Dodi mengangguk, lalu menyapu sekelilingnya sesaat dan menarik nafas dalam. Hari ini dalam pertarungan ini, aku tidak hanya melakukannya demi bisnis keluarga Wibowo. Aliansi Seni Bela Diri telah berdiri selama puluhan tahun dalam keadaan tanpa sosok pemimpin. Dan ini tidak mendukung perkembangan Aliansi Seni Bela Diri. Oleh karena itu, hari ini aku berencana menggunakan kesempatan ini untuk memilih seorang pemimpin aliansi, dan aku mengusulkan diriku sendiri sebagai salah satunya. Apabila para hadirin tidak setuju, boleh langsung bertarung melawanku di atas ring. Perkataan Dodi membuat kegemparan di lokasi, dan semua orang mulai berdiskusi. Dodi, apa maksudmu? Calvin yang mendengarnya seketika berdiri dan bertanya dengan dingin. Dodi ingin menjadi pemimpin aliansi dari Aliansi Seni Bela Diri. Dia tentu saja tidak setuju. Kalau sampai seperti itu, keluarga Tio akan punya posisi apa di dalam Aliansi Seni Bela Diri? Raut wajah Ray juga berubah dan berkata dengan nada marah, Dodi, selama bertahun-tahun, Aliansi Seni Bela Diri selalu dikelola oleh kita berempat dan tidak pernah ada masalah. Sekarang kau tiba-tiba mengusulkan diri untuk menjadi pemimpin aliansi. Kalau pada akhirnya kau gagal menjadi pemimpin aliansi, kau akan kehilangan posisimu yang sekarang. Dodi, kau benar-benar berlagak. Kau tidak berkaca dulu sebelum mengatakan ingin menjadi pemimpin aliansi. Fata juga melompat ke atas ring dan memaki Dodi. Saat itu, Dodi berhadapan dengan 3 keluarga yang menentangnya dan tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun, malah tertawa dingin. Aku sudah bilang, kalau kalian tidak setuju, boleh langsung bertarung denganku di atas ring. Untuk apa beradu mulut?
Apa yang terjadi dengan Dodi hari ini sampai berani menantang 3 keluarga lainnya? Apakah Dodi ini memilih rencana rahasia? Memiliki rahasia yang sedang direncanakannya? Dengan kekuatan keluarga Changga saat ini, apa dia bisa menang melawan 3 keluarga lainnya? Pertarungan hari ini akan memanas. Kita tunggu saja pertunjukan menarik. Mungkin setelah hari ini, aliansi seni bela diri akan berubah drastis. Orang-orang yang ada di bawah panggung mulai berdiskusi dengan suara pelan. Dodi, aku Calvin mengundangmu untuk menunjukkan kekuatan. Calvin berkata sambil bersiap bertarung. Awalnya dia berencana duduk diam dan menonton pertarungan hari ini. Tapi tidak disangka Dodi malah menginginkan seluruh aliansi seni bela diri. Dirinya yang juga memiliki status sebagai ketua aliansi tentu tidak akan setuju dengan hal itu. Calvin juga memiliki kekuatan master kekuatan batin. Kekuatannya juga tidak bisa diremehkan. Kalau tidak, dia tidak mungkin bisa mendapatkan posisi sebagai salah satu pilar aliansi seni bela diri. Calvin, kau bukan lawanku. Sebaiknya kau tidak mencari kesusahan bagi dirimu sendiri. Dodi menatap Calvin dengan dingin dan berkata dengan angkuh. Calvin menjadi marah. Dodi, aku lawanmu atau bukan, akan ketahuan setelah bertarung. Cepat mulai. Baru saja Calvin selesai bicara, tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan ledakan energi yang luar biasa dan langsung menyelimuti seluruh ring.